Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al-Falah dan juga Majelis Taklim Masjid Al-Falah Komplek Angkatan Laut Dewa, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir malam ini. Semoga kita semua selalu diberkahi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini pertemuan yang ke-9 dalam bahasan kita tentang bab zakat, yang merupakan salah satu dari rukun Islam, dan semoga kajian kita tentang bab zakat ini menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bertepatan pula dengan malam Jumat, malam yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita memperbanyak membaca sholawat. Karena dengan bersalawat itu harapan kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang ke-8, kita review sedikit bahwa jenis zakat yang kedua adalah zakat mal, zakat harta benda kita. Dalam kajian fikih klasik yang mengikuti teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta yang wajib dizakati itu cuma 5 jenis, yaitu 1 binatang ternak meliputi sapi, unta dan kambing. Ayam, bebek, burung enggak masuk. Yang kedua emas dan perak. Yang ketiga bahan makanan pokok. Ini berbeda-beda tergantung dari adat kebiasaan di daerah tertentu. Kalau kita mayoritas Indonesia ya beras. Kemudian yang keempat buah-buahan. Itu hanya terbatas kurma dan anggur. Kemudian yang kelima adalah harta dagangan atau perniagaan. Dulu
harta yang wajib dizakati cuma 5 jenis itu. Itu pun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Lah kemudian sekarang bagaimana dengan kita masyarakat perkotaan khususnya Jakarta dan sekitarnya? Yang pertama binatang ternak. Di Jakarta nggak ada yang ternak unta. Kelihatannya setahun sekali aja belum tentu kalau Ragunan Pak ya. Ya paling-paling kadang kalau pas umroh itu belum tentu lihat. Sapi paling seminggu doang kalau pas mau lebaran Idul Adha. Kambing ada yang ternak kambing sih. Kalau di daerah saya di Bojong masih banyak Pak. Itu pun nggak memenuhi syarat, minimal 40 ekor kambing dewasa itu baru kena zakat. Yang kedua, emas dan perak. Nah, ini yang kemungkinan masyarakat perkotaan masih punya. Cuman emas yang wajib dizakati itu adalah emas yang dibeli dengan tujuan memang untuk investasi, bukan untuk dipakai. Walaupun misalnya punya emas 20 on, 10 on di sini kanan kiri, nggak wajib dizakati. Punya gelang 1/2 kilo, oh ngarang aja ya, suka-suka lah ya. Kan ngarang ini kan. Punya gelang 1/2 kilo tapi tiap ngaji dipakai sampai tangannya klengsrek, nggak wajib zakat. Kemudian yang ketiga, bahan makanan pokok. Itu pun syaratnya luar biasa. Orang yang memiliki kurang lebih 815 kilo itu baru kena zakat. Lah kita orang Dewa Kembar paling banter 20 kilo ya begitu. Ibu kalau belanja beras berapa? Paling 20 kilo aja. Kadang-kadang malah 5 liter, malah ada yang cuma liter, nggak wajib ya. Buah-buahan yang tanam kurma di masjid perumahan saya ada, cuman nggak berbuah. Asal ada buahnya, hitung-hitung segini-segini rontok, nggak kena. Yang kelima, harta perniagaan orang dagang. Nah ini yang masih ada kemungkinan untuk terkena zakat. Ini tinjauan dari fikih klasik. Lah sekarang bagaimana dengan fikih modern yang sekarang ini? Sementara 5 jenis harta itu udah banyak nggak dimiliki oleh orang perkotaan. Sementara orang kota punya gaji yang besar, punya bisnis, punya kontrakan, punya macam-macam. Lah apakah itu wajib dizakati? Menurut sepakatan ulama, zakat yang dulu tidak ada, sekarang ada, dan yang mungkin ini masih dimiliki oleh kita. Kemarin sudah sedikit saya bahas, yaitu tentang zakat profesi atau zakat penghasilan, zakat gaji. Entah profesinya sebagai guru, dosen, pegawai ASN, anggota TNI, polisi, macam-macam lah yang itu berprofesi ada gajinya. Zakat gaji atau zakat profesi itu dalam kajian fikih klasik bahkan menurut 4 mazhab itu tidak ada. Tetapi ulama mutaakhirin atau ulama sekarang itu seperti misalnya Syekh Abdul Wahab Khalaf, Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Wahbah Zuhaili berijtihad mewajibkan zakat
profesi atau zakat penghasilan. Dan juga ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, karena kita orang Indonesia mengacunya dari fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 bahwa zakat profesi itu diwajibkan mengikuti umumnya ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Surah At-Taubah ayat 103. Juga surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini ayat secara umum yang ditafsiri oleh para ulama tadi tentang wajibnya zakat profesi. Tapi tentu zakat profesi apa yang wajib dizakati? Tidak semua profesi, ada ketentuannya. Pertama, tentu dia orang Islam. Yang kedua, itu pekerjaan dengan gaji yang halal. Kalau duit haram, bandar togel umpama, walaupun sehari omsetnya ratusan juta, tidak wajib, tidak boleh zakat. Kalau duit korupsi wajib dizakati. Umpama ibu ditawarin, ini bu, suami saya habis korupsi di kantor, ini saya mau zakat 20 juta, ibu terima nggak? Bu, umpama ada yang terus terang, Pak, ada yang terus terang ngomong, ini saya mau zakat 20 juta, tapi ini hasil markup anggaran di kantor alias korupsi. Kalau ditawarin begitu diterima kok enggak? Enggak diterima 20 juta, diterima kok terus terang katanya duit korupsi, si malakama. Tapi kata Pak Haji diterima, Pak Haji ya? Diterima. Kata Pak Haji diterima. Kalau ibu-ibu terima bu ya? Aduh ya Allah. Kemudian yang ketiga, gaji itu mencapai nisab. Nisab itu batas ukuran minimal. Batas ukuran minimal dalam harta zakat harta dari penghasilan gaji dan profesi. Nah, ini yang kita bahas. Salah satu pendapat, zakatnya, nisabnya itu disamakan dengan emas, yaitu 85 gram. Kalau gaji seseorang dalam setahun di total jenderal itu kok seharga emas 85 gram, maka gaji itu wajib untuk dizakati. Lah, tadi pagi saya coba-coba tawasul sama Syekh Google harga emas sekarang per 18 September, berarti kan hari ini ya, harga emas yang bukan Mas Agus loh ya, Mas Yanto, bukan,
Mas Ahmad bukan. Yang emas antam, tahu emas antam wopo, saya maunya baca doang, saya nggak ngerti. Emas batangan itu per tanggal 18 September hari ini itu 1 gramnya 1.962.000. Kalau yang emas perhiasan berapa? Ada 1,5 juta. Lebih 1,8. Cuman beda 162.000 Pak ya. Bedanya sedikit. Sering beli ya Pak ya. Kok paham Pak? Emang ibu nggak pernah beli Bu? Apa terima dibeli nama Bapak? Alhamdulillah. Kalau emas harga per 18 September 2025 itu kok 1.962.000, maka orang yang bergaji per bulan minimal 13.897.000 itu yang baru kena zakat. Kalau harga emas hari ini tadi ini 18 September itu kok 1.962.000, maka orang yang bulan ini gajinya 13.897.000 per bulan itu baru kena zakat. Berarti UMR belum kena zakat ya. UMR Jakarta berapa? 5 juta. Aman, belum kena zakat. Yang kena zakat itu yang sebulan gajinya, penghasilannya 13.897.000 rupiah. Lah umpama kalau ada yang karyawan UMR 5 juta, tapi dia punya usaha sampingan. Lah kok total sebulan itu terkumpul duit minimal tadi itu 13.800.000, maka baru terkena zakat. Zakatnya berapa? Ya 2,5% dari itu. Tinggal dihitung 2,5% dari 13 dari penghasilannya yang pokoknya di atas atau lebih dari 13.897.000 atau gampang 14 juta lah. Pokoknya asal pendapatan sebulan itu lebih dari 14 juta, maka orang ini wajib zakat. Zakatnya berapa ya tergantung dia pendapatannya itu berapa. Kalau pendapatannya umpama kok 15 juta, ya tinggal dihitung 15 juta dari 2,5% dari 15 juta itu berapa? Kan gitu. Itu kalau zakat penghasilan itu dikiaskan dengan emas itu per bulan. Nah, kalau dihitung per tahun berarti ya tinggal 13.800.000 itu kali 12. Dan mengeluarkan zakat itu tidak harus tahunan. Memang teksnya per tahun, tapi boleh dikeluarkan per bulan. Kepada siapa? Tentu tempo hari sudah saya sampaikan, yang paling diprioritaskan adalah orang terdekat. Terdekat itu bisa jadi tetangga, bisa jadi saudara, keluarga yang memang dia masuk dalam kategori fakir dan miskin. Lah kadang timbul persoalan lagi. Loh, gaji 14
14 juta itu kan belum termasuk ongkos makan, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, paketan, baik paket pulsa maupun paket yang tiap hari nyamperin rumah ibu-ibu sampai burung bio yang dulu bunyinya assalamualaikum sekarang berubah jadi nah, menghitung zakat dari penghasilan itu memang saya kutipkan dari NU Online, dari Nahdlatul Ulama, websitenya Nahdlatul Ulama. Itu terbagi menjadi 3 cara. Ada yang mengeluarkan zakat gaji itu gaji kotor, ya kayak tadi, wes pokoknya 14 juta langsung diambil 2,5%, habis itu baru sisanya dipakai buat bayar listrik, air, dan lain-lain. Yang pertama, gaji kotor. Pokoknya begitu dia terima gaji, yang penting gajinya itu minimal tadi 13.800.000 atau gampang dibulatkan 14 juta, maka langsung dikeluarkan 2,5%. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dikurangi dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, bukan keinginan. Kebutuhan sama keinginan kan beda, Bu ya. Kalau keinginan mah seabrek-abrek gitu. Yang kedua yaitu dengan mengeluarkan gaji bersih. Umpama tadi gajinya 14 juta, diambil dulu untuk biaya transport. Wajib itu kan, makan yang di rumah, kebutuhan dapur sehari-hari, listrik, air, pendidikan, dan lain-lain. Sisanya kalau memang di total kok masih ada 1 nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dikurangi kok malah nombok. Atau kemarin yang saya bilang gajinya pakai koma, gajinya 6,9, tanggal 6 gajian, tanggal 9 koma. Ya enggak wajib zakat. Kalau perlu malah wajibnya dizakati orang itu. Tanggal 6 terima gaji, tanggal 9 udah koma, udah pusing nyari pinjaman kemana ini. Apalagi nasib orang perumahan yang rumahnya masih nyicil, asal tanggal 7 pada pasang koyo cabai. Tagihan BTN kan tanggal 7 Pak. Gajian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 7 habis store BTN langsung pasang koyo cabai. Kalau enggak langsung ke warung beli bodrek ekstra. Lah kalau orang model begini enggak wajib zakat, malah kalau perlu wajibnya di zakati. Beda sama orang dewa kembar lah ya. Kalau orang dewa kembar mah alhamdulillah. Mustahik apa muzaki? Bu. Kalau muzaki itu orang yang memberi zakat, kalau mustahik itu orang yang menerima zakat. Kira-kira enakan mustahik apa muzaki? Kok pakai insya Allah? Ya kalau bisa sih muzaki Pak ya. Muzaki itu berarti orang yang banyak duit. Nah, iya kalau mustahik itu berarti orang yang nggak punya duit. Nah, metode yang kedua tadi memakai gaji bersih. Kalau memang gaji bersihnya itu tadi itu sesuai ukuran minimal 13.800.000,
baru kena zakat. Nah, kalau dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menyarankan yang memakai sistem gaji bersih. Jangan sampai zakat dikeluarkan dulu buat biaya pendidikan anak malah ngutang. Ya keliru. Itu kalau bahasa orang sono biar tekor yang penting. Ya keliru. Karena zakat itu ya wajib, tapi menafkahi keluarga ya wajib. Maka kalau pendapat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih menyarankan untuk menghitung dengan cara gaji bersih itu tadi. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, yaitu hanya dengan dipotong atau dikurangi biaya operasional dari orang yang bekerja itu, bukan untuk kebutuhan rumah tangganya, bukan. Operasional bagi pekerja itu berarti kan ya ongkos dan makannya kan ya. Umpama gajinya 15 juta, ongkos makan sebulan berapa, transport berapa. Lah kok sisanya itu lebih dari 13.800.000 itu tadi, maka baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kurang dari itu, walaupun umpama semisal sampai 10 juta gaji bersih, terima 10 juta, tetap kalau harga emas kok 1.900.000 tadi, gaji bersih 10 juta belum kena zakat. Tapi mohon maaf, mungkin Bapak yang bekerja di instansi tertentu terkadang gaji belum diterima, zakat udah dipotong duluan. Nah ini yang repot. Kalau belum sampai ke nisab, itu ya sama saja dengan merampas hak orang lain. Lah kalau di atas namakan sedekah, monggo. Di atas namakan mungkin iuran atau apalah, monggo. Tapi kalau di atas namakan zakat, kok gajinya itu bersih, belum nyampe nisab, maka itu belum kena zakat. Ini yang pertama, yaitu zakat penghasilan. Umpama gaji bersih kurang dari nisab, tapi kan punya penghasilan lain. Kalau memang penghasilan dalam 1 bulan total jenderal itu lebih dari 14 juta, itu baru terkena zakat. Itu tadi. Jadi yang paling tahu pendapatan ibu dan keluarga itu kan ibu sendiri. Kalau seandainya misalnya di rumah suami kerja, gaji umpama 15 juta, ibu punya usaha di rumah, atau mungkin punya penghasilan lain di rumah, entah kontrakan, entah apa atau lain namanya, semuanya dikumpulkan jadi satu. Kalau total jenderal bersih, kepotong operasional dan lain-lain masih di atas 13.800.000 atau dibulatkan 14 juta, maka itu yang terkena zakat. Jumlahnya berapa nanti dikurangi atau dibagi 2,5%. Ini yang pertama, zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu profesi atau penghasilan. Yang kedua, uang tabungan. Uang tabungan itu kalau dalam fikih klasik memang nggak ada zakatnya, apalagi di zaman Rasul itu uang belum begitu dominan. Manfaat uang di zaman Rasulullah belum begitu dominan, karena masih banyak yang memakai sistem jual beli pakai barter, barang tuker barang. Lah kalau sekarang uang paling dominan, mulai dari lahir sampai diantar ke kuburan semuanya butuh. Bu ya. Iya. Kalau dulu ada pepatah
bahasa Jawa dulu jer basuki mawa apa aja itu butuh biaya. Lah biaya itu sekarang didominasi dengan duit. Apa aja kalau ada duit ya urusan beres. Wabil fulus mulus. Kalau ada fulus, ada duit, semuanya urusan mulus. Dulu zakat pakai duit enggak ada, di zaman Rasulullah enggak ada. Lah sekarang orang membayar zakat uang tabungan, zakat mal. Kalau zakat fitrah udah beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Uang tabungan yang terkena zakat itu mulai dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke-8 di Jakarta tahun sebelum kemerdekaan malah. Pada tanggal 7 Mei 1933 itu sudah mengeluarkan keputusan uang simpanan itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun apabila uang simpanan itu sudah mencapai nisab. Nisab itu ukuran atau batas minimal, dan nisabnya dikiaskan dengan emas dan perak. Kemudian keputusan ini diperkuat dengan yang belum lama, ada Forum Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama tanggal 6 Februari tahun 2025, berarti baru berapa bulan yang lalu, juga sama menguatkan bahwa uang simpanan yang berbentuk uang, baik nyimpennya itu diumpetin di bawah bantal. Kalau zaman dulu bapak saya ngumpetinnya di tiang yang bambu dilobangin, dimasukin. Bambunya dipindahin, dicari. Atau yang diposisikan atau ditabung atau apalah pokoknya yang berbentuk mata uang. Imam Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam, beliau mengatakan wal haqqu wujubuz zakati fiha, dan yang benar wajibnya zakat dalam mata uang atau uang yang disimpan. Menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili syaratnya ada 3, yaitu 1 nisab. Nisab emas berarti uang yang sejumlah dengan 85 gram emas. Yang kedua, dimiliki selama setahun. Kalau baru dapat belum, umpama dapat uang kaget yang kayak di TV gitu, dapat uang kaget 300 juta umpama ngarang lah ya, boleh gitu. Ya suka-suka kalau larang. Uang kaget atau nemu ibu pulang ngaji ada plastik kresek ketendang, apa ini? Begitu dibuka ternyata ngimpi kali ya. Kayak di sinetron ini loh, orang pulang ngaji kepepet doa ya Allah, pulang nemu duit. Lah tapi kalau nemu barang temuan kan ada syarat-syaratnya, umpama yang lain lah. Kalau uang itu dimiliki belum setahun maka belum kena zakat. Umpama ibu nabung sekarang tanggal 18 September. Nanti 18 September tahun depan kok terkumpul dengan seharga emas, ya mungkin tahun September 2026 harga emas sudah berubah, mungkin bisa lempeng 2 juta, bisa lebih malah. Lah, mengeluarkan zakatnya itu setelah setahun dikonversi dengan harga emas pas mau mengeluarkannya itu. Kalau misalnya ibu nabung udah dari tahun kemarin 2024
Lah sekarang 2025 begitu cek di ATM ada 200 juta. Wih. Ya ini wajib dizakati. 200 juta. Wih. Wajib dizakati. Haul itu kepemilikan selama setahun. Kalau belum setahun, baru 2 bulan, baru 3 bulan, umpama punya warisan dari kampung, ditelepon dari kampung, Kak, ini ada jatah warisan buat kakak. Alhamdulillah. Berapa jumlahnya? 2M. Ber. Umpama ya. Lah ini mau diambil cash atau ditransfer? Cash aja lah. Datang ke kampung bawa karung kan ya, 2M kan sekarung kali ya. Gendong. Kalau baru terima belum kena zakat karena belum memenuhi syarat. Syaratnya itu setelah dimiliki selama setahun baru kena zakat, dan zakatnya sama, yaitu 2,5%. Contoh ya, kita punya nyimpen uang cash di rumah 20 juta, kemudian di saldo tabungan, entah itu berbentuk deposito atau apalah macam-macam namanya, umpama 170 juta. Berarti total uang kita 190 juta. 190 juta itu kalau kita miliki selama setahun, maka nanti zakatnya 2,5% dari 190 itu. Tinggal dihitung. Kalau dihitung 102,5% dari 190 juta, maka zakatnya 4.700.000 rupiah. Itu wajib dikeluarkan per tahun. Itu tadi dikembalikan, hitungannya disesuaikan lagi-lagi dengan harga emas. Kalau misalnya tadi harga emas 1.900.000, maka kalau punya uang minimal 166.770.000 dalam setahun, atau gampangnya punya uang 167 juta berbentuk uang, entah itu cash ataupun di tabungan, di rekening, selama setahun dalam kepemilikan kita, maka itu wajib dizakati. Lah kalau tadi contohnya 190 kan lebih dari 166, maka ya wajib dikeluarkan zakatnya. Cuman kelihatannya besar ya, zakatnya sampai 4.700.000, gede. Diakal-akalin lah, diambil buat beli mobil umpama. Begitu melihat di saldo ada 200, langsung diambil 100. Tapi dalam hatinya niatnya biar gak kena zakat. Ini yang bahaya. Wah, ini udah hampir setahun ini. Kalau setahun kok di atas 167 juta bisa kena zakat, akhirnya langsung diambil 100 buat beli mobil. Ya memang secara fikih gak kena zakat, karena mobil itu harta konsumtif, tidak terkena zakat. Mobil, rumah yang kita tempati itu kan konsumtif sifatnya, maka itu tidak kena zakat. Walaupun rumahnya itu nilainya sekian miliar, kayak rumahnya Eko Patrio kemarin berapa sih? 100 sekian miliar ya. Melihat di TV, melihat jam tangan kok 11 miliar itu bahannya dari Oppo ya. Saya punya jam harganya 150.000, bunyinya sama ya. Lah iya, saya punya jam tangan itu kan nggak pernah saya pakai, nggak biasa.
150.000 ya angkanya sama ya, 12 angka. Yang 11 miliar mungkin ya sama ya angkanya. Rumah, mobil itu kan harta yang bersifat konsumtif, maka itu tidak kena zakat. Yang kena zakat itu yang produktif, hasilnya. Punya mobil tapi mobilnya disewain, apa namanya itu? Angkot, ya, angkot, terus Grab, itu yang kena zakat, bukan mobilnya, hasilnya. Kalau memang hasilnya itu, ya tadi masuk ke zakat penghasilan, bukan asetnya, bukan. Yang terkena zakat itu bukan asetnya, tapi hasilnya. Yang punya angkot, punya yang di belakang sini depan jalan raya ini, trailer kontainer ya, itu walaupun umpama satu trailer harganya kok bisa 1 M umpama ya, itu yang kena zakat bukan trailernya, tetapi hasilnya. Lah kalau orang akal-akalan tadi, duitnya biar gak kena zakat langsung dirupakan barang, itu namanya akal-akalan. Memang secara fikih dia tidak salah, tetapi karena ada niat yang tidak baik, seperti Ishaq Saklabah yang dulu awal pernah kita sampaikan, biar hartanya gak kena zakat, dia akal-akalan. Kan kambing itu kalau kena zakat 40. Jadi asal kambingnya kok hampir 40, yang 2 disembelih. Kalau enggak sembelih jual. Kalau enggak di atas namakan orang. Enggak kena zakat, emang secara fikih iya. Tetapi kalau ada niat jahat, niat tidak baik, biar tidak terkena zakat, nah ini yang berbahaya. Nah, sama kayak tadi, punya tabungan umpama sampai 200 juta, kalau itu ngendap selama setahun wajib dizakati. Kemudian ketika udah 10 bulan biar gak kena zakat, yang 100 diambil umpama buat nambahin tuker tambah mobil umpama. Ini namanya akal-akalan. Ya kecuali memang tidak ada niat untuk itu, ya memang karena mobil yang ada udah nggak layak umpama, udah sering repotin orang, asal jalan dorong kayak opletnya Bang Mandra, bentar-bentar dorong. Ya, itu kan memang karena butuh, apalagi memang mobil butuh buat kerja atau buat yang lainnya. Lah kalau secara alamiah tidak akal-akalan, monggo. Tapi kalau akal-akalan, ada resikonya. Itu yang kedua, uang tabungan atau uang kertas, uang cash maupun yang di rekening, kalau memang jumlahnya itu dalam setahun minimal 167 juta, maka dia terkena zakat. Tapi kalau kurang dari itu dan kurang dari setahun, maka ia tidak kena zakat. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita cuplik dikit. Yang wajib kena zakat adalah barang dagangan. Umpama buka warung itu cara ngitung zakatnya bagaimana? Kan banyak ya. Kalau Pak Ustadz fotokopi maksudnya. Itu yang kena zakatnya, syarat yang dibutuhkan atau yang harus terpenuhi supaya zakat barang dagangannya itu terkena zakat. Yang pertama, tentu pemiliknya orang Islam. Yang kedua, orang yang merdeka, bukan budak. Yang ketiga, milik sendiri, bukan patungan
apalagi utangan. Karena saya pernah ngobrol sama orang itu, dagangannya banyak, cuman dia bilang ini bukan milik saya Pak, ini sales nitip. Berarti kan bukan punya dia ya. Walaupun di warungnya itu numpuk banyak, tapi ternyata memang bukan punya dia. Ya tidak. Yang dihitung nanti wajib kena zakat itu adalah yang milik pribadi. Kemudian yang keempat, 1 nisab. Nah nanti nisabnya berapa dihitung. Kemudian yang kelima, setahun. Awal dia buka warung umpama tanggal 1 Januari, maka akan kena zakat lagi Januari tahun depan. Walaupun asalnya dalam kajian fikih haul itu hitungannya pakai kalender Hijriah, bukan Masehi. Yang Muharram itu loh. Cuman kan hitungan kalender Hijriah kita di perkotaan ini nggak begitu dikenal, Ibu ya. Kalau dulu di kampung saya bayar sekolah itu hitungannya bukan Januari Februari, hitungannya ya pakai Muharram, Safar dan seterusnya. Lagian kita di Jakarta ini seandainya kalau bayar listrik, bayar air, ngambil pensiunan, Bu ya, yang punya pensiunan, kok pakai Muharram, insya Allah hafal ya. Makanya masalahnya Januari, Februari, Maret, April. Awalnya aslinya menghitung zakat itu perputaran setahun itu pakai hitungan kalender Hijriah. Dan kalender Hijriah dan Masehi per tahun itu selisih kurang lebih 11 hari. Makanya bisa diciriin. Kalau tahun ini lebaran umpama tanggal 20 April, itu tahun depan tinggal dikurangi 11, 9 April. Tahun depannya tinggal dikurangi 11 lagi, karena bedanya 11 hari per tahun. Tapi nggak sama, kadang 11 hari, kadang 10 hari. Lah kemudian syarat yang keenam, yang terhitung wajib dizakati itu adalah barang yang memang diperjualbelikan, yang didagangin, bukan tempatnya. Misalnya kalau dagang etalasenya tidak, terus kiosnya enggak. Kalau fotokopi ya mungkin mesin fotokopinya enggak usah. Jadi kalau fotokopi dihitung apanya? Kertasnya. Yes, pokoknya yang dijual belikan loh. Bukan asetnya, bukan aset yang mati, bukan. Tapi yang muter. Yang muter jual beli itu kalau di total jendal kok sampai 1 nisab, itu nanti yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian syaratnya yang ketujuh, bisa dibayarkan atau bisa diganti ketika bayar zakat barang dagangan itu dengan uang. Lah barang dagangan itu kan tidak hanya melulu warung nih, bukan melulu warung. Umpama apa itu yang jual beli burung di pinggir jalan, itu kalau memang aset burung yang dijual, kalau burungnya kan tidak termasuk binatang ternak yang wajib dizakati, tidak, tetapi ia kena zakatnya karena dagangnya. Umpama ada yang keluarga ternak burung atau dagang kios burung itu, kalau dia omsetnya mencapai 1 nisab dalam setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Saya pernah ngobrol sama tukang jualan burung itu, ada burung apa nggak tahu namanya saya, bututnya panjang segini, itu kecil, harganya 1,5 juta, belum bisa ini bunyi. Wih, mahal amat, lebih mahal dari kambing di kampung ya. Katanya yang udah jadi bisa 5 juta, 6 juta. Wih. Terus belum lama saya lihat di Facebook ada burung dara harganya malah sampai ratusan juta di daerah Pekalongan apa. Terus kebetulan waktu kapan itu saya lewat Rorotan situ, ini loh Sungai Kendal, itu kan ada orang pada ngadu burung. Saya iseng berhenti sambil makan mie ayam, saya nanya, ini burung harganya berapa Mas? Kalau yang menang lomba bisa 2 juta, 3 juta. Wih,
burung, segarga kambing. Lah itu asetnya kalau dia satu kios kan banyak. Kalau memang asetnya itu, aset jual belinya itu yang keluar masuk itu ada seukuran nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya apa saja, pokoknya yang orang dagang, yang dagang online, baju, macam-macam lah, apa namanya, yang buat bedak apa, kosmetik, macam-macam. Pokoknya kalau itu orang dagang dihitung dengan syarat tadi itu. Islam udah jelas, yang kedua merdeka udah jelas, yang ketiga milik sendiri bukan utangan, bukan punya sales, yang keempat minimal satu nisab, kelima sudah kemuter selama setahun, kemudian keenam yang dihitung itu adalah barang yang murni memang diperjualbelikan, bukan barang yang dipakai, dan yang nomor 7 pembayarannya itu pas bayar zakat jangan mentang-mentang dagang burung langsung bayar zakatnya pakai burung. Ntar yang dagang kerudung zakatnya pakai kerudung, yang jangan masih hidup iya enggak, bisa diganti dengan sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita, yaitu duit. Untuk lebih lanjut mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya tentang zakat barang dagangan dan zakat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau